Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Ustazah Linda pada pembelajaran kali ini. Ananda Soleh dan Soleha sudah siap? Jika sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh Soleha, berjumpa lagi pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas dan hubungan antar garis. Pertama, kita akan mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, Pak Raka memiliki kebun berbentuk jajar genjang seperti gambar di bawah ini. Pak Raka mengukur panjangnya, ternyata diperoleh 16 meter. Jarak antara B dan E adalah 8 meter. Tentukan luas kebun Pak Raka. Nah, Soleh-Soleha, ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita bahas. Cara penyelesaiannya, yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Ingat ya, BE adalah tingginya, sehingga dapat kita tuliskan panjang kebun sama dengan 16 meter, tinggi kebun sama dengan 8 meter. Kemudian kita tuliskan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah luas kebun Pak Raka. Kemudian kita jawab. Ingat ya Soleh-Soleha, luas kebun Pak Raka berbentuk jajar genjang. Rumus luas jajar genjang sama dengan panjang dikali tinggi. Sehingga dapat kita tuliskan luas sama dengan panjangnya berapa? Ya, 16 meter. Dan tingginya 8 meter. 16 dikali 8 sama dengan 128 meter persegi. Jadi, luas kebun Pak Raka adalah 128 meter persegi. Nah, bagaimana Soleh-Soleha? Sangat mudah kan? Untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang Lani membuat sebuah bidang segitiga dengan menggunakan sebuah kertas. Sisi-sisi segitiga itu semuanya memiliki panjang 8 cm. Berapakah keliling kertas yang berbentuk segitiga itu? Kita pahami soalnya ya Soleh-Soleha. Di dalam soal disebutkan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga yang sisi-sisinya sama semua. Sehingga segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi. Sisinya yaitu 8 cm. Lalu, bagaimanakah penyelesaiannya? Ayo kita simak bersama. Diketahui panjang sisi 1, sisi 2, sisi 3 adalah sama, yakni 8 cm. Yang ditanyakan adalah keliling kertas Lani, sehingga pertanyaannya yaitu keliling segitiga. Keliling segitiga sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Sehingga dapat kita tuliskan 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24 cm. Jadi, keliling kertas Lani adalah 24 cm. Bagaimana Soleh-Soleha? Sangat mudah bukan? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya Soleh-Soleha. Pak Rio ingin membuat sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan luas 135 meter persegi. Jika Pak Rio menginginkan lapangan itu memiliki panjang 15 meter, maka berapakah lebar lapangan tersebut? Nah, Soleh-Soleha, ada yang tahu bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita pelajari bersama.
kita tulis terlebih dahulu yang diketahui adalah luas lapangan sepak bola tersebut adalah 135 meter persegi dan panjang lapangan adalah 15 meter. Sedangkan yang ditanyakan adalah lebar lapangannya. Nah, kita ingat kembali soleh-soleha bahwa lapangan sepak bola itu seperti dengan persegi panjang, sehingga luas lapangan bola sama dengan luas persegi panjang. Sehingga luas lapangan sepak bola sama dengan panjang kali lebar. Atau dapat kita tuliskan L sama dengan panjang kali lebar. Karena luasnya sudah diketahui yaitu 135, maka kita tuliskan ya soleh-soleha 135 dan panjangnya sudah diketahui juga, maka kita tuliskan juga yaitu 15 dan lebarnya tetap kita tulis L ya soleh-soleha karena lebarnya yang ditanyakan. Kemudian ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, begitu pula sebaliknya ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, sehingga lebar sama dengan 135 dibagi 15, maka hasilnya sama dengan 9 meter. Jadi lebar lapangan Pak Rio adalah 9 meter. Bagaimana soleh-soleha? Sudah paham? Jika masih bingung, ayo kita bahas contoh soal berikutnya ya. Contoh soal yang keempat. Ulfa mempunyai kolam ikan di belakang rumahnya yang berbentuk persegi dengan luas 196 cm persegi. Berapakah panjang sisi kolam ikan Ulfa? Nah, soleh-soleha, kita pahami ya di dalam soal bahwa kolam ikan Ulfa berbentuk persegi dengan luas 196 cm persegi. Kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu ya, soleh-soleha. Dan yang ditanyakan adalah panjang sisi kolam ikan. Lalu, bagaimanakah penyelesaiannya? Karena sudah kita ketahui luas kolam ikan sama dengan luas persegi, maka dapat kita tuliskan luas kolam ikan sama dengan sisi dikali sisi. Atau dapat kita tuliskan L sama dengan S kali S. Karena L-nya sudah diketahui yaitu 196, maka kita masukkan ya soleh-soleha. Dan sisinya masih belum diketahui, jadi tetap kita tuliskan S kali S. Atau dapat kita tuliskan 196 sama dengan S pangkat 2 karena S-nya 2 kali ya soleh-soleha. Kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri dan ruas kiri ke ruas kanan, sehingga jadi S pangkat 2 sama dengan 196. Kemudian S sama dengan pangkat 2 jika dipindahkan ke ruas sebelahnya akan menjadi akar ya soleh-soleha, sehingga S sama dengan akar 196. Sehingga akar dari 196 berapa soleh-soleha? Ya, benar sekali, yakni 14 cm. Jadi panjang sisi kolam ikan Ulfa adalah 14 cm. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita bahas soal yang kelima ya, soleh-soleha. Soal yang kelima. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan tinggi segitiga jika diketahui luas segitiga adalah 81 cm persegi. Untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita tuliskan diketahui ya, yakni luas sama dengan 81 cm persegi dan panjang alas sama dengan 18 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah tinggi segitiga tersebut?
Selanjutnya kita tuliskan rumus luas segitiga ya soleh-solehah. Pasti kalian masih ingat ya rumusnya bagaimana? Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Karena tadi luasnya sudah diketahui, maka kita masukkan luas segitiga sama dengan 81 dan alasnya 18 dan tingginya tetap kita simbolkan T karena yang ditanyakan ya soleh-solehah. Kemudian kita pindahkan 2 ke ruas sebelah kiri ya, sehingga 81 dikali 2 sama dengan 18 dikali T. 81 dikali 2 berapa soleh-solehah? Ya, hasilnya 162 dan sama dengan 18 kali T. Tetap ya soleh-solehah. Kemudian kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri dan ruas kiri ke ruas kanan, sehingga 18 kali T sama dengan 162, sehingga T sama dengan 162 dibagi 18, T sama dengan 9 cm. Jadi tinggi segitiga adalah 9 cm. Bagaimana soleh-solehah? Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu hubungan antar garis. Terlebih dahulu kita mengenal garis lurus, sinar garis, ruas garis, garis vertikal, dan garis horizontal. Namun sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, apa itu garis? Perhatikan deretan dari titik-titik berikut. Kumpulan atau deretan dari titik-titik ini berbeda kerapatannya. Semakin rapat titik-titik ini dibuat, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Lalu, yang seperti apa garis lurus itu? Yuk kita simak bersama. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada kedua ujung garis ada tanda panah, sehingga kedua ujung tersebut bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Gambar tersebut adalah garis AB atau bisa juga ditulis dengan. Yang selanjutnya adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke satu arah tak terhingga, seperti yang terlihat pada gambar. Pada ujung A terdapat sebuah titik, artinya ke arah sebelah A tidak bisa diperpanjang. Titik A merupakan titik awal, sedangkan di ujung B ada tanda panah, artinya di ujung garis B bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, inilah yang dinamakan sinar garis atau ditulis dengan. Selanjutnya yaitu ruas garis, disebut juga dengan segmen garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik, seperti yang terlihat pada gambar. Di kedua ujung garis, baik di ujung A maupun di ujung B terdapat titik. Artinya, kedua ujung tersebut tidak bisa diperpanjang lagi. Dan gambar tersebut merupakan ruas garis atau segmen garis AB. Sehingga dapat ditulis juga dengan selanjutnya garis vertikal dan garis horizontal.
Yang membedakan dari kedua garis ini adalah posisinya. Perhatikan gambar. Garis vertikal adalah garis tegak atau garis berdiri. Sedangkan garis horizontal adalah garis yang mendatar. Nah, itulah soleh-soleha, macam-macam garis ya. Untuk materi selanjutnya, yuk kita simak. Materi selanjutnya yaitu hubungan dua garis. Materi ini terbagi menjadi garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Bagaimana soleh-soleha? Ada yang sudah pernah mendengarnya? Yuk kita simak bersama. Yang pertama yaitu garis sejajar. Yang seperti apakah garis sejajar itu? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Supaya lebih jelas, kita perhatikan gambar ya. Garis A dan B merupakan garis sejajar karena walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga, kedua garis tidak akan pernah berpotongan atau bertemu di satu titik. Garis sejajar disimbolkan dengan garis miring 2, sehingga gambar tersebut dapat ditulis atau dibaca garis A sejajar garis B. Contoh lain yaitu garis P sejajar garis Q, garis X sejajar garis Y, lalu garis K sejajar dengan garis L. Kita coba perpanjang kedua ujung garisnya ya, soleh-soleha. Wah, kedua ujung garis tersebut bertemu di satu titik. Nah, hubungan dua garis seperti ini disebut dengan garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contoh lain yaitu garis M dengan garis N merupakan dua garis yang saling berpotongan di titik O. Nah, titik O ini yang menjadi titik potongnya ya, soleh-soleha. Yang kedua yakni garis berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Kita perhatikan gambar. Garis K berpotongan tegak lurus dengan garis L yang membentuk sudut siku-siku yakni 90 derajat. Ditulis, dibaca K tegak lurus L. Contoh garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah di persimpangan jalan, atau dua lintasan kereta api yang berbeda rute, atau antara jembatan dan besi penyangganya. Nah, contoh yang ini adalah garis berpotongan tegak lurus ya, soleh-soleha. Dan hubungan dua garis yang terakhir adalah berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja.
Supaya lebih jelas, perhatikan gambar. Misalkan ada garis M dan N. Kedua garis terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat seperti satu garis saja. Nah, hubungan dua garis seperti ini disebut dengan garis saling berimpit. Hubungan garis saling berimpit terlihat pada jarum jam, yaitu yang ditunjukkan pada pukul 12 tepat. Jarum panjang dan jarum pendek terlihat sebagai satu garis saja dan terletak pada satu garis lurus, sehingga jarum panjang dan jarum pendek pada jam analog ini disebut dengan saling berimpit. Selanjutnya, soal. Ayo kita sebutkan garis apa saja di bawah ini. Yang pertama yaitu garis apa soleh-soleha. Kita perhatikan, jika kita tarik kedua garis tersebut, ujungnya mereka tidak akan bertemu di titik manapun, sehingga garis seperti ini disebut dengan garis sejajar. Yang kedua, garis yang kedua ini mereka bertemu di satu titik, sehingga disebut juga dengan garis berpotongan. Yang ketiga, garis ini juga bertemu di satu titik dan tegak lurus, sehingga garis ini disebut juga dengan garis berpotongan tegak lurus. Dan yang keempat, garis ini meskipun ditarik, ujungnya dipanjangkan, tetapi mereka tidak akan bertemu di satu titik, sehingga garis ini disebut juga garis sejajar. Bagaimana soleh-soleha? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya, ayo kita sebutkan garis apa saja di bawah ini. Yang pertama yaitu garisnya diawali oleh titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke satu arah tak terhingga. Sehingga garis ini apa, soleh-soleha? Ya, benar sekali, disebut dengan sinar garis. Yang kedua, yakni pada gambar tersebut terdapat tanda panah. Artinya, kedua ujung tersebut bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Jenis garis ini termasuk ke garis apa, soleh-soleha? Ya, benar sekali, yakni garis lurus. Selanjutnya, yang ketiga, yakni garis ini termasuk ke dalam garis lurus, tapi arahnya yang berdiri atau tegak, sehingga dinamakan dengan garis vertikal ya, soleh-soleha. Selanjutnya yaitu kita perhatikan gambar. Pada gambar yang keempat ini, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua terdapat titik, yang artinya tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga disebut dengan luas garis. Dan yang terakhir adalah kita perhatikan ujungnya terdapat tanda panah ya, soleh-soleha, sehingga disebut juga dengan garis lurus. Bagaimana soleh-soleha? Sampai sini sudah paham? Ayo kita coba soal berikutnya ya. Selanjutnya yaitu tentukan jenis garis berikut. Yang pertama ditandai dengan ujung yang pertama titik dan ujung yang selanjutnya yaitu tanda panah, yang artinya termasuk ke dalam jenis sinar garis. Yang kedua, garis MN. Ujungnya sama-sama tanda panah ya, soleh-soleha, berarti termasuk ke dalam jenis ya garis lurus. Dan yang terakhir, garis EF. Ini ujungnya sama-sama titik ya, soleh-soleha, berarti disebut juga dengan luas garis. Nah, kita coba contoh yang terakhir ya, soleh-soleha. Masih semangat kan? Tentukan garis yang berpotongan dengan garis PQ pada gambar di bawah ini. Nah, untuk soal yang seperti ini jangan terkecoh ya, soleh-soleha. Kita perhatikan yang ditanyakan saja, yaitu garis PQ. Dan garis yang berpotongan dengan PQ itu apa saja? Yaitu ternyata ada dua garis, yaitu garis K
KL dan garis RS. Jadi yang garis lainnya itu tidak berpotongan ya soleh-soleha. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya ya. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ananda Soleh dan Soleha, jangan lupa ya pembelajarannya dibaca kembali dan dipelajari kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.